Saya kuliah S1 adalah kuliah di bidang computer science ya. Aneh juga ya, dari computer science jadi seorang psikoterapis. Ceritanya akan saya bikin lebih singkat mungkin biar tidak bertele-tele, jadi to the point gitu. Apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Sas, saya seorang istri, ibu, dan saya juga kerja di luar rumah. Saya kerja sebagai seorang psikoterapis di Amerika. Dan kali ini saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana saya bisa menjadi seorang psikoterapis di Amerika ya. Karena kebanyakan orang-orang Asia yang imigran yang bekerja di Amerika itu dalam bidang mungkin engineering, programming, dan computer software developer, computer engineer, dan segala macam yang dalam bidang-bidang kayak science gitu ya, tidak dalam bidang humanities atau human services ya. Oke, saya sudah di USA sekitar 12 tahun lebih dan saya sudah menikah 14 tahun lebih ya, dan saya punya anak satu. Kalau kalian sudah biasa mengikuti channel saya kalian mungkin sudah lihat ada keluarga saya di situ. Dan saya background saya bukanlah background psikologis ya, yang dulu waktu saya kuliah S1 adalah kuliah di bidang computer science ya. Aneh juga ya, dari computer science jadi seorang psikoterapis. Ceritanya akan saya bikin lebih singkat mungkin biar tidak bertele-tele, jadi to the point gitu, biar kalian bisa ikut tetapi tidak terlalu bertele-tele gitu. Oke. Secara langsung saya graduated dari universitas di England atau di University of Lincoln di England, tapi saya belajarnya di Malaysia. Jadi saya punya S1 di Malaysia tapi ijazahnya ijazah dari England, jadi itu Bachelor Degree in Computer Science ya. Terus habis itu sesudah saya graduated atau sudah berwisuda, saya menikah dan long story short, ketika saya pindah ke Amerika tahun 2007, dan di situ saya ada gap ya, saya tidak bekerja di bidang yang saya belajarin gitu ya. Jadi saya datang bulan Januari dan saya mendapatkan visa spouse atau immigrant visa ya, sebenarnya bukan visa spouse. Waktu apply itu sebagai spouse, tapi sampai sini itu immigrant. Jadi saya sudah dapat green card dan segala macam, dan saya bekerja sebagai seorang administrasi atau front desk ya, resepsionis di sebuah kelas golf resort gitu yang gede banget gitu. Banyak orang-orang internasional dari Eropa Timur, ada yang juga dari ada yang dari Filipina juga. Jadi di situ saya bekerja sebagai seorang resepsionis selama berapa tahun ya, itu sekitar 3 tahun. Itu cuman di waktu musim panas saja, jadi di musim dingin saya tidak bekerja. Dan di situ waktu itu suami saya masih kuliah, dan di musim dingin saya biasanya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial di luar ya, dengan gereja, dengan Bible study dan segala macam, membuat diri saya itu immerse, mengikuti community di sini biar saya tahu culture atau budaya orang sini. Jadi saya tidak mengisolasi diri. Jadi saya sudah belajar mendapatkan ilmu untuk bagaimana orang sini hidup, bagaimana bahasa orang sini. Meskipun saya sudah bisa berbahasa Inggris sebelum datang ke Amerika, karena kuliah saya juga semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya sudah bisa dibilang fluent ya, karena saya menulis tesis juga di bahasa Inggris, atau skripsi itu semua dalam bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggrisnya orang England atau bahasa Inggrisnya mungkin kalau waktu kita di Malaysia itu sungguh beda dengan bahasa Inggrisnya orang Amerika, karena slangnya, aksennya agak beda. Jadi kita harus belajar bagaimana aksen orang sini. Kalau didengar di telinga itu agak beda gitu. Jadi kita harus membiasakan diri. Dan aksen saya itu juga mungkin terpengaruh dengan accent British karena saya belajar bahasa Inggris di British Council waktu muda. Jadi di situ saya belajarnya lebih ke arah British daripada ke arah ke American accent gitu ya.
Oke, dari situ saya kerja sebagai resepsionis itu di waktu saya mendalami budaya Amerika ya. Karena kita kalau di negara orang lain kita harus mengetahui budaya orang tersebut. Kalau tidak kita akan menjadi bukannya kurang gaul sih, maksudnya kita tidak akan bisa mengikuti progres di situ gitu. Dan setelah itu kita pindah ke kota lain dan suami saya melanjutkan kuliah dan saya menganggur lagi, dan saya mendapatkan kerjaan dari teman suami saya. Dia seorang manajer di kafe ya. Saya saya bekerja di kafe sebentar, dan di situ saya belajar memasak ya, cuci piring ya, ngelap ya, semuanya ya dari nol ya. Dan tidak padat sekali sih jam-jamnya, dan di situ saya ini kurang gitu. Saya udah melamar di mana-mana, melamar di bank, di Wells Fargo, udah dapat interview dan segala macam, melamar di computer tempat software developer itu dapat interview, semuanya gagal. Dan saya tetap kerja di cafe itu. Dan di situ saya merasa gimana ya, saya merasa tidak puas gitu ya, otak saya nggak kepake gitu. Dan suami saya menganjurkan kamu mungkin ngambil S2 aja sayang gitu. S2 computer science susah banget, ngapain ngambil kalkulus lagi, saya udah capek gitu. Ya nggak apa-apa lah, ambil apa aja yang kamu mau. Terus saya memutuskan untuk pergi bikin interview dengan dean profesor yang profesor yang di Universitas Minnesota di Duluth ya. Di situ saya berbincang dengan beliau bahwa keinginan saya adalah melanjutkan S2 di bidang social work counseling dan gitu ya. Terus beliau bilang, kalau kamu mau mengambil program S2 di sini, kamu harus kuliah lagi, ngambil kredit-kredit yang tertera di situ gitu. Terus karena di waktu saya kuliah S1 di computer science itu saya kekurangan kredit di bidang psikologis, biologis dan segala macamnya. Dan disitulah saya kembali kuliah sekitar 1 tahun lebih sedikit untuk memenuhi persyaratan tersebut biar saya bisa meng-apply atau mendaftar sebagai seorang S2. Student S2, mahasiswa S2. Di situ belum tentu saya diterima juga. Saya harus menulis sejarah dan menulis aplikasi dan harus melalui seleksi. Di situ saya masuk dan saya mendapatkan beasiswa karena esai saya yang saya tulis tentang saya mendapatkan beasiswa penuh, dan tetapi saya juga masih harus membayar ongkos kehidupan. Saya dengan suami kita berdua full time student, jadi kita harus nyewa rumah, semuanya harus terbayar kan. Kita sebagai full time student nggak bisa kita dapat income yang banyak gitu. Jadi ya begitu, saya ngambil loan untuk ongkos kehidupan sama suami saya juga. Kita kuliah S2 bersama. Di situ saya lulus S2 dan saya dapat tahun pertama saya internship atau magang di kantor pemerintah di setempat. Saya sebagai intern ya, investigasi dalam pelecehan ya anak-anak untuk minor ya. Tetapi saya biasanya itu lebih menginvestigasi kepada orang tuanya dan juga orang-orang yang maksudnya bukan menginvestigasi keadaan apa yang menyebabkan dan bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan untuk keluarga tersebut kalau ada mungkin kekurangan makan atau kekurangan segala macam lah. Dan juga ada banyak narkoba yang terinvolve di dalam. Biasanya kalau ada pelecehan itu biasanya narkoba, alkohol, itu semuanya ada di situ. Jadi
mata saya terbuka dengan budaya-budaya Amerika di bawah semua itu. Saya tidak tahu kalau di bawah semua itu ada yang banyak yang tidak bagus sekali tentang Amerika. Jadi saya sudah terbuka, mata saya lebar-lebar dan berhati-hati ya. Dan magang saya tahun kedua adalah sebagai seorang counselor untuk anak-anak di sekolah. Jadi saya magang 1 tahun di situ, dan habis itu saya berhenti, sudah lulus, sudah menjadi lulus sarjana S2. Saya berhenti karena saya mau memfokuskan kepada anak saya, karena waktu saya tahun kedua ngambil S2 saya hamil. Jadi saya di saat menyelesaikan S2 tahun terakhir itu saya punya anak Johan ya. Johan itu masih baby, jadi saya perjuangan banget di waktu itu. Dan saya berhenti waktu Johan masih baby sampai dia berumur 3,5 tahun, dan saya mulai karir lagi. Di situ saya mendapatkan kerja sebagai seorang psikoterapis di private practice ya. Saya ada di private practice. Begini, saya bukan mendapat gaji bulanan di sini ya. Gaji saya tergantung berapa pasien yang saya punya counseling saat minggu ini. Kalau minggu ini saya mendapatkan pasien 15, itu saya akan mendapatkan seperti kayak 50% percentage apa yang saya bawa ke tempat ini gitu ya. Seumpamanya per pasien, ya ini per pasien itu 1 juta gitu per jam ya, saya mendapatkan 500 per jam, 500.000 begitu. Jadi gajinya mendapatkan per 2 minggu ya. Ini bukan salary ya, itu tergantung. Jadi kalau saya tidak ada banyak pasien, saya juga tidak akan mendapatkan uang gitu. Anyway, itu short story-nya bagaimana saya dari seorang psikoterapis, background-nya computer science, menjadi seorang psikoterapis. Yaitu lagi tadi saya kuliah lagi gitu. Dan disitulah saya sekarang ini saya sudah senang sekali dengan apa yang profesi saya. Sepertinya saya merasa bisa membantu orang lain ya. Mungkin gajinya tidak banyak, tapi lumayan juga untuk membantu keluarga saya. Saya kerjanya cuma separuh waktu karena saya masih mau konsentrasi untuk menjaga anak saya yang masih berumur 5 tahun ya. Prioritas saya adalah menjaga anak saya dan keluarga saya, tentunya saya sebagai seorang istri. Nanti kalau anak saya sudah besar dan sudah lumayan, dia sudah tahu banyak tentang mengurus diri sendiri, mungkin SD lebih besar ya, saya akan mungkin menjadikan kerjaan saya sebagai full time seorang psikoterapis. Anyway, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di bawah, dan saya senang sekali menjawab pertanyaan kalian semua. Dan saya juga ingin mengucapkan Happy International Women's Day, dan untuk para wanita-wanita di sana, selamat Hari Wanita Internasional ya, dimanapun kalian berada. Kalian sebagai ibu, sebagai seorang mahasiswa, gadis, atau di rumah, semua ini untuk wanita dan gadis di seluruh dunia. Dan pesan saya adalah untuk tidak mengambil identitas kalian itu dari profesi kalian atau status kalian atau apapun. Identitas kalian adalah sebagai seorang wanita atau gadis yang diciptakan Tuhan, karena semua kita itu semua equal, atau kita semua itu sama rata di mata Tuhan. Itu saja pesan kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau respon, silahkan komen di bawah. God bless you. I'll see you the next video. Bye bye.